Oke, puji Tuhan. Kita buka sama-sama 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dalam versi New King James dikatakan kita keep commandment, taruh dalam hati. Ya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi apa yang kita taruh di dalam hati itu tidak berat. Jadi kalau ada orang bilang berat ya ikut Tuhan, ada yang salah taruh itu. Yang ditaruh pasti bukan perintahnya. Ya. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kalau kita lihat ayat 3, yang kita taruh firman Tuhan, tapi yang mengalahkan iman kita. Artinya iman kita itu adalah firman Tuhan atau imannya Allah. Ya. Kita cerna pelan-pelan ya, kita kunyah ini. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Siapa? Yaitu iman kita. Iman kita yaitu firman yang kita taruh. Firman yang kita taruh itu adalah belief system Allah. Jadi sebetulnya iman kita itu bukan punya kita, tapi imannya Allah. Makanya di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia tidak muncul kalimat the faith of God. Atau the faith of the Son of God itu nggak muncul. Di versi King James muncul berkali-kali. Ya, salah satunya di Galatia pasal 2. Ya, hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup by the faith of the Son of God. Kitab Roma juga muncul. Jadi iman itu adalah milik Allah. Belief sistemnya Allah. Tapi sekarang yang menjadi seni kita belajar sebagai murid Tuhan, bagaimana itu jadi milik kita. Kalau selama itu jadi milik Allah, tidak menjadi milik kita, nggak ada gunanya. Nah, disitulah fungsi gereja hadir. Gereja hadir dengan 5 jawatan, itu supaya kita semua unity in faith. Satu dengan iman. Jadi gereja dibuat bukan untuk kasih mimbar sama gembalanya, untuk punya mimbar khotbah tiap minggu gitu ya, di-upload ke YouTube. Lalu gembalanya sebar-sebarin, bangga-banggain ke gembala yang lain gitu, enggak ya. Disebar ya iya, namanya juga YouTube kan, channelnya itu untuk semua orang. Tapi yang penting adalah imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di gereja, di dalam gereja Tuhan, itu jauh lebih penting daripada apa yang terjadi di luar sana. Setuju ya? Jauh lebih penting. Karena ayat ini mengatakan siapa yang mengalahkan yang di luar sana. Dunia kan yang di luar gereja, yang di luar tubuh Kristus. Siapa yang mengalahkan? Iman. Lalu apa yang terjadi dalam gereja? Seharusnya adalah setiap jemaat unity in faith. Jadi saya berani katakan apa yang terjadi di dalam gereja Tuhan itu jauh lebih penting dari resesi, gonjang-ganjing politik, dari kesulitan ekonomi. Karena semua itu akan dikalahkan oleh apa yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Sudah pasti. Apa yang kita taruh di ayat ini juga dikatakan tadi ayat 3, apa yang kita taruh dalam hati adalah perintah-perintahnya, termasuk hukum-hukumnya, termasuk itu juga firman-Nya. Dan Allah tidak ingin kita menduakan dia, atau tidak boleh ada yang lain di dalam hati kita selain firman Tuhan, atau selain hukum-hukumnya, selain belief system Allah. Ya. Oleh karena itu kenapa kita belajar 2 minggu terakhir mengenai memanggil apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita, memanggil supaya menjadi bagian milik kita. Pada saat kita memanggil itu, kita memanggil janji-janji Allah, kita di dalam hati kita itu tidak ada yang lain kecuali hanya janji Allah. Karena apa yang kita panggil pasti apa yang kita pikirkan. Nah, salah satu cara supaya hanya janji Tuhan yang ada di dalam hati kita, mungkin bukan salah satu cara ya, hanya satu-satunya cara, yaitu dengan mengucapkan firman Allah atau memanggil janji-janjinya. Kita buka Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya.
Nah ini perlu di switch ke King James karena ada kalimat yang ada kata yang hilang. Ya, coba Bapak Saudara perhatikan. Firman yang didengar tidak membawa keuntungan, tidak profit mereka, not being mixed with faith, tidak dicampur dengan iman yang mendengarkan. Jadi pada waktu kita mendengar firman, itu kita perlu mengucapkan supaya yang dicampur adalah iman di dalam hati kita dan firman yang kita dengar. Kalau tidak, kita akan mencampur juga, tetapi mencampur sesuatu yang lain yang dalam pikiran kita. Nah itu disebut ada dua hal yang menghalangi iman. Yang menghalangi iman pekerjaan ada dua hal. Ini yang akan saya korek, yang akan saya kupas pagi hari ini. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana calling things, memanggil supaya kita mengalami kesembuhan finansial. Karena iman mengatakan seperti itu. Tapi ada dua hal, yaitu bimbang dan ketidakpercayaan. Itu bisa merusak atau bisa membuat faith atau iman menjadi tidak berguna. Iman itu adalah the counsel of God. Pasti terjadi, tapi ada syaratnya. Kalau kita tambahkan pengetahuan, lalu kita mengerti. 2 Petrus 1 katakan, tambahkan kepada imanmu kebajikan, pada kebajikan pengetahuan. Kalau kita tidak tambahkan pengetahuan, maka pengetahuan yang lain masuk, iman menjadi tidak bertumbuh. Dua hal, ya. Bimbang dan ketidakpercayaan itu harus dikeluarkan dari dalam hidup kita. Karena iman adalah the counsel of God yang selalu kita mau percaya, mau tidak, itu selalu siap terjadi. Nah ada beberapa orang yang suka, saya katakan salah paham dalam membaca firman Tuhan. Coba kita buka kitab Ayub 42 ayat 1. Kitab Ayub 42 ayat 1 bilang begini. 42, kitab Ayub pasal 42 ayat 1. Firman Tuhan bilang gini, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, ini dipakai sebagai bahwa apapun yang kita rencanakan yang terjadi pada akhirnya adalah rencana Tuhan. Siapa yang mengatakan ini? Ayub. Ya, Ayub yang mengatakan kepada Tuhan, ini benar. Yang bisa menggagalkan rencana Tuhan adalah kehendak bebas kita. Nanti saya akan uraikan. Kemudian lanjut, Ayub bilang begini, ayat 3. Firmanmu, sekarang Ayub bilang, engkau berkata, siapakah dia yang menyelubungi keputusan atau counsel atau rencana, itu kata yang sama di atas. Siapa yang menyelubungi keputusan? Kalau kita kan menyelubungi kan dengan menaruh sesuatu. Kalau Allah menyelubungi dengan membiarkan sesuatu tanpa memberi pengetahuan. Bapak Ibu Saudara bisa tangkap di sini. Ada the counsel of God, ada keputusan Allah, tapi tidak disertakan buku petunjuknya, tidak ada pengetahuan di situ, maka itu terselubung. Ya, tanpa pengetahuan. Itu sebabnya tanpa pengertian siapa aku di sini, Ayub bercerita tentang segala hal yang ajaib bagiku yang tidak tahu. Dia ngomong nggak tahu apa-apa karena nggak punya pengetahuan. Itu ditutup. Bagaimana Allah menutup? Dikasih counsel, kamu akan begini, tapi tidak dikasih pengetahuan. Nah gereja Tuhan tugasnya adalah membongkar semua pengetahuan itu, menyatakan pengetahuan di kitab Efesus ada ditulis, membuat pengetahuan itu terbuka di hadapan malaikat dan semua jemaat Tuhan dan semua dunia roh. Jadi kita punya privilege yang luar biasa, kita bisa membuka pengetahuan, supaya kalau kita punya pengetahuan kita mengalami. Ya, lanjut lagi, ayat 4. Firmanmu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Lihat kan? Kita perlu pengetahuan. Kemudian ayat 5. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku yang tanpa pengetahuan itu, dengan menyesal duduk dalam debu dan abu. Ya. Jadi ayat ini dipakai bahwa Tuhan itu counselnya tidak terjadi, pasti terjadi. Salah saudara, karena ada yang bisa menghalangi, yaitu kehendak bebas kita. Sekarang kita buka Kejadian 11 ayat 6. Kejadian 11 ayat 6, karena Allah sendiri yang mengatakan, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan dari usaha mereka, mulai sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Perhatikan kata apapun yang mereka rencanakan, kata rencanakan di situ,
Kata yang sama yang dipakai oleh Ayub mengatakan sesungguhnya tidak ada rencanamu yang tidak dapat dilakukan. Kata yang sama. Yang satu Ayub yang bilang Tuhan rencanamu tidak ada yang bisa tidak mungkin tidak terlaksana. Allah sendiri mengatakan rencana manusia tidak mungkin tidak terlaksana. Nah, kita jangan confuse saudara ya. Karena kita ini anak Allah, makanya like son, like father. Makanya saya katakan siapa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan? Ya rencana kita. Kata siapa Pak Pendeta? Kata Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan. Makanya Tuhan ingin rencana dia, counsel dia, itu ditaruh di hati kita dan jangan dicampur sama kebimbangan dan ketidakpercayaan. Berbahaya nanti yang terjadi rencana kita. Kitab Amsal 19 ayat berapa itu ya? Amsal 19 ayat 21. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi counsel of the Lord di sini dikatakan terlaksana, sebetulnya tidak. Bahasa Inggris bilang dia akan berdiri tegak. Kita mau ikut rencana dia atau kita mau punya rencana sendiri, dua-dua akan jalan. Tapi yang hasilnya baik, yang pada akhirnya akan membawa kehidupan kepada kita adalah the counsel of the Lord. Nah, kebingungan inilah yang membuat banyak orang bimbang dalam berencana, dalam mengikut Tuhan. Ini yang disebut dengan doubt atau kebimbangan yang membuat janji-janji Allah tidak terlaksana. Allah ingin semua janjinya terlaksana. Dan kita juga pasti lebih suka janjinya Tuhan. Kalau ada yang sakit di sini, yang punya penyakit yang dokter katakan udah sulit sembuh, karena Tuhan kasih janji, mau nggak sembuh? Pasti mau. Bagaimana caranya? Pasti kita cari kan? Kita cari di firman Tuhan. Begitu juga dengan janji-janji yang lain. Karena kalau saya mau katakan begini, pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat dalam janji firman Tuhan bahwa Tuhan memberi kemewahan kepada kita? Mewah, bukan hanya cukup. Kita hidup mewah dalam kebaikan Tuhan. Ada yang pernah baca? Kecuali istri saya jangan, karena saya udah counsel dia kemarin. Dia juga belum baca. Ada pernah baca? Tuhan ingin kita hidup mewah. Bukan Nehemia 9 ayat 25. Jadi Nehemia ini ceritanya pada saat mereka membangun kembali Yerusalem, lalu mereka kumpul, mereka mengkonfes, lalu mereka cerita soal nenek moyang. Jadi ini benar, ya, karena yang cerita ini adalah keturunan dari orang yang mengalami ini. Nehemia 9 ayat 25. Ya. Jadi salah satu pengakuannya dibilang begini, mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah-tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik. Ini kisah nyata ya. Keturunan yang cerita tentang nenek moyang mereka. Lanjut ayat 26. Tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun, pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang gemuk, mereka hidup mewah karena kebaikan yang besar. Lalu saya tanya, mau hidup mewah dalam kebaikan Tuhan? Harusnya mau. Nanti ada orang-orang bilang, itu prosperity gospel. Itu salah. Nah, mereka menyalahkan yang nulis ini, yaitu Roh Kudus. Nah, Tuhan mau kita hidup mewah. Tapi lihat di bawahnya kan dibilang, setelah mereka hidup mewah, mereka melupakan Tuhan. Itu yang Tuhan gak mau. Itu yang Tuhan gak mau, kita melupakan Tuhan lalu merasa semua yang kita buat itu adalah karena kekuatan kita. Lalu kita bikin sistem-sistem di dunia, apalagi di gereja ya. Banyak hamba Tuhan gembala mulai dari nol, gak punya apa-apa. Setelah dikasih kemewahan lalu mereka mulai bikin sistem-sistem, lalu menganggap dirinya raja atas jemaat. Itu pelanggaran saudara. Pelanggaran itu. Ini yang terjadi di bangsa Israel. Saya harus buka juga Nehemia ya, karena ada ayat kemarin yang saya baca juga. Ini warning buat kita semua bahwa jangan cast out firman Tuhan lalu menerima fakta. Itu nggak boleh ya. Lihat ya, ini salah satunya. Nehemia 9 ayat 36, masih di pasal yang sama ayat 36. Ini nggak boleh terjadi di gereja ya. Kalau kita sampai bikin hierarki, gembala lebih penting dari jemaat, rasul lebih penting, pengerja lebih, tidak, kita sama-sama semua. Ya, kita saling menasehati. Apa yang nggak ada di Alkitab jangan dibawa masuk ke gereja lah. Lihat sekarang kami adalah budak, kata mereka. Ya, di tanah yang kau berikan, itu dulu tanah perjanjian, sekarang adalah janji firman Tuhan. Ini tanah perjanjian yang kita punya ini. Ya, semua janji Tuhan ada di sini.
Di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya dan segala kekayaannya, kami ini adalah budak. Ayat 37. Ayat 37. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Kalau kita baca 1 Samuel, Tuhan sudah bilang sama siapa? Samuel. Dia bilang, waktu bangsa Israel meminta raja, itu bukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan kasih juga. Dan akibatnya raja-raja itu memperbudak mereka. Dan rakyat itu menjadi budak atas, yang menikmati adalah raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sehendak kami atas diri kami dan ternak kami sehingga kami dalam kesesakan besar. Ini gak boleh terjadi di gereja. Karena semua janji hidup mewah itu bukan bagi raja-raja, bukan bagi gembala 5 jawatan, tapi bagi semua jemaat. Makanya harus percaya apa yang Tuhan katakan, itu yang dibilang iman, simpan di hati. Tuhan wanti-wanti betul. Apa yang dalam hati itu dia teropong. Tuhan tidak ingin ada yang lain. Nah, 2 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah kebimbangan, yang kedua adalah ketidakpercayaan. Nah, kebimbangan itu bukan ketidakpercayaan, beda, itu 2 hal yang berbeda. Kebimbangan atau doubt itu adalah akarnya ketidaktahuan. Ketidakpercayaan itu adalah sifat memisahkan diri dari hal yang Tuhan katakan, aku gak mau percaya. Ya. Kadang-kadang tersamar, kadang-kadang dua-duanya seperti kelihatan sama, aku tidak mau percaya itu karena bimbang. Ya. Tapi sebetulnya itu 2 hal yang terpisah. Bimbang pada dasarnya adalah karena tidak punya pengetahuan, Tuhan mau atau tidak. Nanti kita lihat ayatnya satu persatu. Ketidakpercayaan adalah keputusan untuk aku tidak mau percaya apapun kata orang. Jadi kalau tadi saya katakan, sudah tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan ingin kita hidup mewah dalam kebaikannya, bukan dalam keringat kita, dalam kebaikannya. Nah, banyak dari kita akan bilang, masa iya sih Pak? Nah, itu namanya bimbang. Nah, apa obat dari bimbang? Baca firman. Tapi kalau kita sudah tahu firman lalu kita katakan, enggak mungkin. Nah, itu sudah ketidakpercayaan. Itu fatal. Kalau sudah tidak percaya, stop situ. Beberapa minggu yang lalu saya katakan, jangan coba-coba berdoa atas sesuatu yang kita tidak percaya. Enggak akan dapat. Jadi gimana Pak caranya? Kalau kita ingin sesuatu, cari di firman Tuhan, apa kata firman Tuhan mengenai kebutuhan kita. Begitu kita dapat, siram. Karena pada waktu kita menerima firman, firman itu punya otoritas, hati kita tidak. Hati kita adalah tanah tempat ditaruh firman itu, dan benih itu akan meminta. Ya, saya mau pakai kata yang lain, saya mau coba cari kata yang lebih halus, nggak ada. Benih itu menuntut sesuatu supaya dia bisa tumbuh. Oh, Tuhan menuntut Pak. Terpaksa saya katakan iya. Tapi tuntutannya tuh nggak banyak, cuma percaya saja. Ya. Siapa yang sini dulu belajar biologi, setiap benih ditanam, tiap benih beda ya. Kita tanam benih tomat, dalam hitungan bulan tumbuh. Benih mangga tahunan, beda-beda. Tapi tugasnya adalah menumbuhkan. Tidak bisa tanam dikasih benih mangga lalu dibilang, mangga sudah kebanyakan Tuhan. Bagaimana kalau aku tumbuhkan tomat bulan ini? Gak bisa saudara, benihnya benih mangga. Gak bisa ngatur tanah, tanah tugasnya hanya menumbuhkan. Nah, benih itu akan mengambil mineral yang diperlukan, entah itu sodium, entah itu natrium, entah itu klorid, atau apapun itu saya kurang mengerti, tapi dia akan pilih. Kalau itu tidak diberikan oleh tanah, maka benih itu tidak akan tumbuh. Betul begitu ya? Nah, saya tidak mempersulit saudara ya. Setiap benih firman Tuhan itu beda-beda, ada yang bicara tentang keuangan kita, bicara tentang kesembuhan. Tentu dia juga minta kepada kita unsur-unsur yang diperlukan dalam tanah hati kita. Apa sih unsurnya Pak? Kayak sodium, natrium, segala macam? Enggak. Percaya, cuma percaya itu punya, seperti setiap mineral punya sifat yang berbeda. Percaya juga harus kuat gitu ya. Dan dia akan menyerap itu baru dia tumbuh. Sekarang pertanyaannya, Pak dari mana kekuatan saya untuk percaya? Atau kalau benih itu butuh tanah yang lembab, ya, butuh tanah yang subur, yang gembur. Dari mana kegemburan itu saya dapat? Ya dari firman Tuhan juga. Supaya dia tumbuh. Karena firman Tuhan adalah seperti embun, seperti air. Coba Yesaya 55 ayat 10 kita buka sebentar. Nanti kita gabung dengan Markus 4, yang ditabur adalah benih firman Tuhan atau benih iman. Ya, dan benih iman itu mengalahkan apapun yang ada di dunia. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur. Perhatikan, hujan dan salju membuatnya subur.
Kalau hujan dan salju turun, tanah tidak punya pilihan kecuali menjadi subur. Gak punya pilihan. Kalau benih masuk ke dalam tanah hati kita, tanah tidak punya pilihan kecuali membuat benih itu tumbuh. Sekarang kita gabungkan keduanya. Bagaimana sih Pak supaya janji firman Tuhan tadi itu terjadi dalam hidup kami? Tanah hati kita mesti gembur. Bagaimana caranya? Harus ada hujan dan salju, harus ada dipenuhi firman Tuhan, ditanam terus, dengar firman Tuhan, lalu tanam benih yang kita ingin dia tumbuh. Maka tanah hati kita nggak punya pilihan. Jadi kita nggak usah struggle. Saya sudah coba Pak tanam, itu sudah salah, sudah. Kita harus relax di dalam menerima itu, percaya saja. Nah, salah satunya adalah dengan calling things, memanggil apa yang tidak kelihatan dari firman Tuhan, dari tidak kelihatan menjadi ada. Nggak ada cara lain. Jadi kalau sampai kita sudah mulai keringatan untuk beriman, ada yang salah. Karena bukan kita kok yang menumbuhkan. Yang bikin subur juga bukan kita, tugas kita cuma satu. Betah aja dengar firman Tuhan. Tanam firman Tuhan, ucapkan, makin diucapkan makin dalam dia masuk. Dari semua pembicara yang saya dengar mengenai iman, saya belum dapat dari Indonesia. Mudah-mudahan di kita nanti muncul pembicara-pembicara iman. Dari semua yang, dia bilang begini, ini dari tahun 80-an sudah bilang, Bapak Ibu Saudara salah masuk gereja, akan mati. Sadis ya, salah masuk gereja. Tapi saya renungkan iya, bukan mati secara fisik. Mati iman kita, salah memilih komunitas, mati sudah. Karena yang diberitakan, apa yang diberitakan di situ itu akan tumbuh. Tapi kalau tiap minggu kita berita firman Tuhan, kita tanam. Nah, itulah yang tumbuh. Matius pasal 17, kita buka Matius pasal 17. Kita sering baca ini, saya sering cerita soal ini. Saya mau ambil beberapa poinnya. Ketika ada seorang yang sakit ayan, lalu orang itu membawa anaknya kepada murid-murid Tuhan. Oke, kita baca aja dari ayat 15. Ada orang datang kepada Tuhan, Matius 17 ayat 15. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita, ia sering jatuh ke dalam api dan sering ke dalam air. Aku sudah membawa murid-muridmu tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Stop situ dulu. Dia sudah bawa kepada murid-murid Tuhan, dikatakan bahwa murid-muridmu tidak dapat menyembuhkannya. Mau sepakat sama saya bahwa murid-murid Tuhan dapat menyembuhkan tapi tidak melakukannya. Ya, tidak melakukan bukan tidak mau, tidak menuntaskan apa yang dia katakan. Kemudian Tuhan Yesus, itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, hai kamu angkatan yang kurang percaya, yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu. Kemudian Tuhan mengusir roh jahat itu dan roh jahat itu keluar. Lalu setelah sendiri, murid-murid tanya, Tuhan kenapa kami tidak bisa mengusirnya? Lalu Tuhan jawab di ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, unbelief. Ya, kamu tidak percaya. Ini salah satunya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Ya, tiada yang mustahil bagimu. Nah, kalau kita lihat di Matius pasal 21, ada kalimat yang mirip, ya, tapi konteksnya berbeda. Matius 21 ayat 21, pada saat itu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Lalu dia bicara hal yang mirip. Yang di Matius 17 dia mengusir roh jahat, tapi Matius 21 dia mengutuk pohon ara, mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang pohon ara. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Ya. Tadi di Matius 17 katakan, karena kamu tidak percaya, maka tidak terjadi. Saya katakan bukan mereka tidak bisa, mereka tidak melakukannya. Karena kalau kita lihat di Matius pasal 10, Tuhan Yesus memberi kuasa kepada ke-12 muridnya untuk mengusir semua jenis penyakit dan semua jenis roh jahat. Jadi kalau kita tanya apakah murid-murid bisa mengusir? Bisa, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Ya. Nah di Matius pasal 21, Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, sama ya gunung yang dijadi sasarannya,
Beranjaklah dan tercamparlah ke laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dan doakan dalam penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah kita lihat di Matius pasal 17, konteksnya adalah mengusir roh jahat. Di Matius pasal 21, konteksnya adalah dalam menghadapi seluruh yang terjadi dalam dunia ini. Ya, baik roh jahat maupun gunung persoalan. Saya percaya yang dimaksud gunung di sini adalah bukan gunung secara letterless, tapi persoalan. Kalau percaya dan tidak bimbang. Nah Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu percaya, kamu beriman dan tidak bimbang. Artinya kita beriman tidak otomatis kita terlepas dari bimbang. Iman dan bimbang bisa sama-sama berada pada satu tempat. Kalau kita beriman itu selalu dalam hati, bukan dalam pikiran. Kalau dalam pikiran itu namanya pengetahuan atau doktrin. Ya. Iman itu selalu dalam hati, bimbang itu bisa di pikiran, bisa di hati. Ketidakpercayaan di pikiran. Selama iman di hati, bimbang masih di pikiran, kita masih bisa dapatkan apa yang kita imani. Kita cari pengetahuannya. Tapi kalau sudah bimbangnya di hati, selesai sudah. Kita entertain lagi, akan naik ke pikiran ketidakpercayaan. Inilah yang terjadi kepada murid Tuhan yang 12 itu. Pada waktu mereka mengusir setan, kita lihat gejalanya ya. Kita lihat gejalanya sama atau tidak. Pada waktu mereka mengusir setan, Markus 9 ayat, kita buka Markus 9, ya, insiden yang sama di Matius pasal 17. Markus 9 ayat 20. Lalu mereka membawa kepadanya, waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Saudara, saya percaya pada waktu anak itu dibawa ke hadapan murid-muridnya, gejala yang sama terjadi. Rohnya sama kok. Ya, saya percaya itu. Memang tidak ditulis oleh Alkitab, tapi kita boleh percaya itu. Ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya sejak masa kecil, jadi sudah terlalu lama. Kemudian ayat 22. Ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeret ke dalam api, ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah. Kita loncat saja. Ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak, makin banyak berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar dari anak ini dan jangan memasuki lagi. Saya percaya murid-murid juga melakukan yang sama. Ayat 26, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak, menggoncang-goncangkan anak itu seperti tadi, sebelum diusir. Artinya setelah diusir dan sesudah diusir, gejalanya sama. Anak itu kelihatan seperti orang mati sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Dan saya percaya ini yang dialami murid-muridnya ketika dikatakan, orang ini tidak tambah baik. Apa yang kamu lakukan tidak berhasil. Murid-muridnya mulai berdebat. Makanya Tuhan Yesus katakan di Markus, katakan, apa yang kamu persoalkan? Di poin ini. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ayat 27. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya lalu dia bangkit berdiri. Saudara, terapkan ini di apapun yang Bapak Ibu Saudara doakan. Pada waktu sakit, didoakan, kelihatan seringkali muncul gejalanya makin parah. Kita mau diam atau kita mau terus? Doakan bisnis kita, bukannya makin bagus, makin parah. Nah, kita dengar kesaksian minggu lalu dari Pak Wagem. Pada waktu bisnis menurun, terganggu atau tergoda untuk mem-PHK. Makin mengucapkan firman, Pak Wagem kan khotbahnya waktu itu kesaksiannya mengucapkan firman terus. Apa yang terjadi? Makin parah. Mundurkah Pak Wagem? Tidak. Nah, itu orang yang dipimpin oleh iman. Terapkan ini kepada semua bidang kehidupan kita, kita akan mengalami. Jadi bukan berarti kalau kita mengucapkan firman, calling things atau memanggil sesuatu janji Allah pada hidup kita, tidak terjadi, lalu makin parah. Terus kita bilang, ini enggak, kayaknya salah nih, enggak bisa nih. Enggak boleh saudara, karena tiap benih itu beda-beda saudara. Ya. Saya katakan benih tomat sama benih mangga itu beda jauh. Di binatang gitu juga. Burung bertelur 21 hari menetas. Tapi anjing 60 hari. Gajah setahun. Beda-beda benihnya. Yang diminta cuma satu dari kita, yaitu percaya. Jadi kita percaya bahwa murid-murid bisa melakukan, tapi tidak melakukannya dengan tuntas. Sekarang kepada kita diberikan yang sama, otoritas dan kuasa di dalam kita. Kita semua bisa menyembuhkan orang sakit, khususnya diri kita sendiri, sembuh. Ya. Tapi maukah kita menuntaskannya? Pak, tapi saya kurang iman, saya kurang bisa. Gak usah khawatir.
Jangan keringatan untuk beriman, saudara. Cukup cuma membuat lembab tanah hati kita dan mengusir kebimbangan. Bagaimana membuat lembab? Terus baca firman, terus dengarkan firman mengenai benih yang kita tanam. Itu nanti akan lembab dengan sendirinya tanah hati kita. Lalu tugas tanah hati kita cuma satu kok, menumbuhkan benih apa aja yang ditanam. Itu tugasnya dia. Jadi kita nggak usah stres ikut Tuhan. Ya. Benihnya ditanam, lalu bikin tanah hati kita lembab. Kita buka satu-satu ya. Di Markus, kita buka dari Markus dulu deh. Ya. Markus pasal 1, ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, kata orang kusta itu. Nah, orang ini punya iman yang besar, tapi juga punya bimbang. Nah, saya mau katakan begini, kita bisa percaya, mempercaya apa kata Tuhan itu gampang sekali. Kalau Tuhan katakan penyakitmu sembuh, engkau akan sukses, engkau akan diberkati, Tuhan Allah tidak tidur, semua bisa percaya. Sekarang jangan salah, kebimbangan itu juga selalu ada. Nah, ini contohnya. Dia tahu Tuhan bisa menyembuhkan, tapi yang menjadi kebimbangannya, Tuhan kira-kira mau nyembuhin saya enggak? Itu contoh dari bimbang. Semua kita punya masalah yang sama. Apa obatnya? Obatnya adalah Tuhan kasih pengetahuan. Ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu, berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi obat dari kebimbangan adalah knowledge atau pengetahuan tentang counsel of the Lord. Kita bisa bimbang tentang janji Allah kalau tidak ada pengetahuan. Ketika orang yang ini sakit apa? Kusta tadi datang, dia bilang Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Tetapi dia mau nyembuhin saya atau tidak? Maka Tuhan bilang, aku mau. Waktu Tuhan katakan aku mau, bayangkan Tuhan Yesus yang mengatakan, tidak terjadi apa-apa. Sampai Tuhan meletakkan tangannya, baru terjadi sembuh. Nah, bahasa Indonesia tidak membukakan ini. Coba ayat 42. Ayat 42, nanti setelah itu di-switch ke King James ya. Saya mau kasih tunjuk, saudara. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Coba di-switch ke King James, ada kata yang hilang. As soon as he had spoken, immediately. Jadi setelah dia berkata, orang kusta itu sembuh. Pada waktu Tuhan menjamah, belum sembuh. Setelah Tuhan memberi pengetahuan, aku mau. Jadi the counsel of the Lord, orang ini tahu bahwa Tuhan penyembuh, tapi pertanyaannya, Tuhan mau nyembuhin aku enggak? Tuhan katakan, dipegang, aku mau. Waktu dia katakan, aku mau, pengetahuan itu masuk kepada dia percaya, dan dia jadi sembuh. Pak JP nggak ada aja bisa-bisanya. Kita buka Lukas 13, ada insiden lain yang mirip Lukas pasal 13. Nah, ini lain lagi ceritanya. Ayat 10. Lukas 13 ayat 10, pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya, ada kadang-kadang penyakit itu ada campur tangan roh jahat. Semua harus kita lawan, rohnya, penyakitnya, roh jahatnya lawan. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dan berkata kepadanya, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Sembuhkah dia? Tidak. Tuhan sudah kasih knowledge, ibu penyakitmu sembuh. Belum datang pengetahuan. Ayat selanjutnya bilang apa? Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus katakan, ibu penyakitmu sembuh. Gak terjadi apa-apa. Nah, banyak kita berhenti di sini, saudara. Bimbang. Sama dengan kasus orang kusta tadi, orang kusta. Pertama dijamah dulu. Tidak terjadi apa-apa. Aku mau, baru sembuh. Kalau Tuhan Yesus jamah, lalu tidak terjadi apa-apa, orang kusta emang jadinya itu dalam waktu mungkin cepat ya. Tuhan Yesus jamah, lalu tidak terjadi sembuh, mungkin dia bilang, ragu, gak sembuh tuh. Waktu Tuhan bilang, aku mau, jadilah sembuh, seketika itu juga sembuh. Nah, kasus ini lain lagi. Tuhan Yesus ngomong, hai ibu, sembuhlah dari penyakitmu. Tidak terjadi apa-apa. Lalu Yesus menumpangkan tangan, lalu sembuh. Jadi intinya yang saya mau kasih tahu begini, harus sembuh kalau berurusan dengan firman Tuhan.
entah mau diomongin dulu, mau ditumpang tangan dulu, harus sembuh. Pokoknya apa yang kita ucapkan harus kita tanam gitu ya. Sekarang ada lagi kasus, kita kadang-kadang mencela Thomas, imannya Thomas. Kita bukan ceritanya ya, Yohanes pasal 20. Itu ternyata ada pengetahuan, semua yang ditulis diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar kita. Tujuannya apa? Cuma satu tujuannya, supaya kita unity in faith. Kenapa sih Pak harus unity in faith? Karena pertumbuhan iman lebih penting daripada gonjang-ganjing di luar sana. Kita bergereja bertahun-tahun imannya nggak tumbuh, nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya. Makin tua kita harus makin takut sakit penyakit dan iblis kepada kita. Semakin kita berumur, tambah tua, harusnya masalah di luar itu makin takut. Usahakan mereka takut. Reputasi kita dikenal di dunia roh. Yohanes pasal 20, ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Jadi waktu Yesus datang, Thomas gak ada. Maka murid-murid yang lain itu berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalamnya, ke dalam bekas paku dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak mau percaya. Ya kita bilang ini Thomas keterlaluan, tapi ini menurut saya kalau kita lihat dari sisi lain ini bagus saudara ya. Setiap kita berhak untuk tidak percaya sebelum kita melihat dari Tuhan, termasuk mempercayai perkataan saya. Semua jemaat berhak untuk tidak mempercayai Pak Cepi, Pak Frederick sebelum melihat. Jangan percaya begitu aja saudara, karena rugi nanti. Nanti kayak Ayub, aku hanya dengar dari orang. Kita harus lihat langsung. Nah Thomas punya sikap seperti itu, ini sikap yang bagus menurut saya. Sebelum aku melihat, aku tidak percaya. Lalu ayat 27, Yesus muncul, lalu kemudian ia berkata kepada Thomas, taruh tanganmu di sini dan letakkan dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Di sini Thomas langsung berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia langsung mengambil keputusan, aku percaya. Jadi setelah knowledge itu datang, dia putuskan percaya. Jadi sama ya, ketidakpercayaan dan kebimbangan, dua-dua itu obatnya adalah pengetahuan. Di situ kita putuskan. Tapi kebimbangan, kalau kita entertain akan menjadi ketidakpercayaan. Itu urut-urutannya. Jangan biarkan kebimbangan, karena kebimbangan itu membuat iman menjadi invalid. Kebimbangan ada di hati, ketidakpercayaan di pikiran, iman itu selalu di hati. Selama dia belum di hati, belum iman. Jadi maksudnya begini saudara, kita bisa punya iman yang besar sekali, plus kebimbangan juga. Contoh lagi yang lain, Matius pasal 14. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk pergi duluan. Kita mulai ayat 25 saja, Matius 14 ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi setelah Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Lalu Yesus menjawab, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, saya pernah bahas ini bahwa Petrus tidak berjalan di atas air, tapi Petrus berjalan di atas kata datanglah. Ya. Lalu kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih maksud Tuhan suruh Petrus berjalan di atas air? Ada yang pernah bertanya begitu? Apa-apaan sih? Untuk apa ini dicatat? Kok Tuhan suruh Petrus berjalan di atas air? Maka Tuhan akan jawab, aku gak pernah suruh dia jalan di atas air. Jelas tertulis di Alkitab kok. Tuhan bilang tidak. Aku hanya nurut aja apa kata Petrus. Petrus tanya, Tuhan jika itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Apa aku harus jawab, ini bukan aku Petrus? Kan gak mungkin saudara. Coba kita lihat bagaimana Tuhan digiring oleh knowledge-nya Petrus sehingga Petrus mendapatkan sesuatu. Yang tadinya dia bimbang, itu Tuhan atau bukan? Dia bimbang, dia ragu. Itu hantu apa Tuhan? Tapi dia giring Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu yang Tuhan gak pernah rencanakan. Saya yakin Tuhan gak pernah rencanakan. Kalau itu engkau Tuhan, suruh aku jalan.
Gak mungkin Tuhan bilang, bukan aku. Dia akan katakan, ini aku. Datanglah. Karena perkataan Petrus sendiri, dia berjalan di atas perintah atau iman yang Tuhan berikan. Atau perintah. Sehingga dia berjalan di atas kata datanglah. Bukan di atas air. Saudara. Kalau di atas air yang 11 muridnya keluar semua. Hukum gravitasi ditiadakan. Nah, setiap perkataan Tuhan itu adalah hukum yang lebih tinggi. Membuat apapun yang dikatakan, maka kita akan ada di atas hukum itu. Makanya saudara dalam menghadapi, kenapa saya katakan, saya ulangi lagi, apa yang terjadi dalam gereja itu penting sekali. Karena apapun yang kita dengar tentang firman Tuhan, kita akan minta, kita akan demanding sama Tuhan. Tuhan, aku ingin seperti ini. Jadilah. Tuhan, kalau ini firman-Mu, aku ingin. Jadi knowledge kita dibukakan. Jadi kalau kita kembali ke Ayub tadi dikatakan, kita bisa katakan, Tuhan, aku tahu tidak ada rencana-Mu yang tidak akan terjadi. Semua rencanamu akan terjadi. Tapi beri aku knowledge itu. Apa gunanya knowledge atau pengetahuan akan counsel of the Lord atau firman Tuhan? Supaya itu menjadi milik kita. Seninya adalah, seni pemuritan adalah bagaimana supaya iman Tuhan itu menjadi imannya kita. Kan itu masalahnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iya, memang tidak ada yang mustahil. Sekarang bagaimana caranya supaya tidak ada yang mustahil juga bagi kita? Itu mindahin, saudara. Mindahin substansi. Itulah yang harus diajarkan dalam gereja. Makanya di kitab, kita buka lagi ya supaya saya percaya kita nggak bosan. Efesus pasal 4 ayat 11. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus dan pekerjaan bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini yang harus terjadi di gereja. Ini lebih penting dari yang di luar sana. Ya. Kemudian sampai kita semua ayat 13, sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Ini lebih penting dari apa yang terjadi di luar sana. Unity in faith. Dan pengetahuan yang benar. Nah itu kan, iman itu adalah the counsel of the Lord. Harus disertai dengan pengetahuan. Karena Ayub dalam ilham Roh Kudus ditulis di kitab Ayub, bahwa siapa yang menyembunyikan iman dengan tanpa pengetahuan. Artinya, counsel of the Lord itu akan tersembunyi kalau tidak ada pengetahuan. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi untuk apa pengetahuan? Untuk membuka tentang iman. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Berarti kan? Mengapa dua-dua disebut? Unity in faith dan kepenuhan Kristus. Kristus dan iman itu identik. Ya, sebelum iman datang, kita ada di bawah hukum Taurat, sampai hukum Taurat datang, sampai Kristus datang. Sekarang iman sudah datang, jadi iman datang, Kristus datang, iman datang itu identik. Tapi sebetulnya bedanya begini, Kristus adalah hidup kita, iman adalah belief system kita. Makanya kita harus unity in faith supaya Kristus ini sempurna. Kepenuhan kita sesuai. Jadi Kristus, hidup kita Kristus, yang memenuhi adalah belief sistemnya iman, bukan yang dari luar. Karena bisa saja kita Kristus, kita adalah ciptaan baru, tapi kita dipenuhi dengan belief system yang bukan dari iman. Itu nggak akan jadi apa-apa. Itu yang disebut dengan Christ is become of no effect if you are trying to be justified by the law. Hukum Taurat. Kalau kamu mencoba dibenarkan oleh hukum Taurat, Kristus menjadi tidak berefek. Kristus, ya. Karena yang membuat Kristus berefek adalah kita dipenuhi oleh hukum iman. Bukan hukum Taurat. Iman itu hukum. Ya. Sekali lagi di bahasa Indonesia tidak muncul gitu. The law of faith tidak muncul. Tapi bahasa Inggris muncul di Roma pasal 3. The law of faith. Itu. Ya. Jadi cuma dua hal yang membuat iman tidak bisa bertumbuh. Yang pertama, kebimbangan. Dasarnya adalah tidak tahu. Kalau tidak tahu diteruskan menjadi tidak percaya. Nah, kebimbangan itu obatnya adalah pengetahuan akan iman. Ketidakpercayaan adalah keputusan. Jadi beda ya. Bimbang dan tidak percaya. Kebimbangan kita perlu pengetahuan, tapi ketidakpercayaan itu keputusan kita. Kalau orang sudah putuskan tidak mau percaya, sudah. Jadi kalau saya katakan, Bapak Saudara mau sembuh dari segala sakit penyakit yang sekarang bercokol di tubuhmu. Bilang saja mau, jangan bilang gimana Pak. Kita belajar sama-sama. Karena kalau kita tahu itu ada dalam firman Tuhan, lalu kita bilang saya tidak percaya, maka kita menjadi hipokrit.
Istilah hipokrit yang dipakai oleh Tuhan Yesus dikenakan kepada ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab. Apa itu hipokrit? Mereka memegang sesuatu, ya, Taurat, tapi tidak percaya isinya. Sekarang kita pegang yang lebih bagus. Ya, kita pegang janji-janji Tuhan, janji-janji yang sangat berharga. Kita tahu, kita dengar, Tuhan akan memperkaya aku, Tuhan akan membuat aku hidup penuh damai sejahtera, Tuhan akan membuat aku umur panjang, ketetapan Tuhan 120 tahun tergantung gaya hidup kita, tapi ketetapan surga 120 tahun untuk setiap manusia. Lalu kita dengan bangganya katakan, aku gak percaya. Nah itu kita hipokrit. Pegang Alkitab tapi tidak mempercaya isinya, itu hipokrit. Jadi kalau kita masih ragu atau kita masih bimbang, ya, bimbang itu gak selalu salah kok. Kalau sudah tidak percaya itu salah. Tapi bimbang tidak selalu salah. Kita perlu pengetahuan. Setelah kita dibukakan pengetahuan, putuskan mau percaya atau tidak. Situ baru Allah menilai. Abraham itu banyak bimbangnya. Tapi Tuhan selalu info dengan pengetahuan. Waktu dia salah lihat, Tuhan engkau mau jadikan aku bapa banyak, engkau akan membuat aku punya keturunan. Aku lihat aku tidak punya keturunan. Aku lihat aku mati tanpa keturunan. Lalu Tuhan bilang, Abraham kau salah lihat, keluar. Lihat bintang. Seperti itu turunan. Percaya? Itu keputusan dia sekarang. Aku percaya Tuhan. Oke. Maka dia dibenarkan. Terus dia lihat pembantunya, Hagar. Lalu Sarah juga bilang, dari situ kali. Dia masih percaya, saudara. Tapi bimbang, jangan-jangan anaknya bukan yang anaknya dari si Hagar ini. Dia lakukan lagi. Akhirnya Tuhan panggil lagi. Tidak, bukan Ismail, tapi Ishak. Kau percaya? Masih gak percaya? Ismail aja lah Tuhan. Enggak. Tuhan paksa. Bagaimana cara Tuhan paksa? Sekarang namamu kuganti Bapa banyak bangsa. Nah di situ dia mau nggak mau sebutkan, aku bapa banyak bangsa, aku bapa banyak bangsa, aku. Sarah adalah wanita terhormat, aku banyak bapa banyak bangsa. Akhirnya mau nggak mau itu perkataan itulah yang membuat iman dia tetap beriman, tapi bimbangnya banyak, ketidakpercayaan. Perkataan itu membuat iman dia mix dengan word. Itu yang dimaksud kitab Ibrani. Jadi sama kita seperti Abraham, kita punya iman, kita percaya kita akan umur panjang, kita sembuh dari segala penyakit, kita akan memiliki semua janji Allah. Tapi kalau kita tidak mix firman Tuhan dengan apa yang kita percaya, nanti ada kebimbangan masuk. Apalagi kalau kita nggak tahu. Kita bisa punya percaya besar, tapi kalau tidak punya pengetahuan nggak bisa. Oke, kita akan berjamuan sekarang.